Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Masih semangat ya? Masih sukacita. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Palembang. Nah, pada saat pagi hari ini Kak Esther tidak sendirian loh. Kita mau panggil teman-teman Kak Esther yang lain ya. Ada Kak Mira dan juga ada Kak Angelin. Yuk kita panggil sama-sama. Kak Mira, Kak Angelin. Wah, kok belum ada ya? Kita panggil sekali lagi ya untuk memanggil Kak Mira dan juga Kak Angelin ya. Kita panggil sekali lagi, harus dengan semangat ya anak-anak di rumah manggilnya bersama dengan Kak Esther ya. Yuk kita panggil lagi ya. Kak Mira, Kak Angelin. Halo Kak Esther. Halo. Kak Mira apa kabar? Luar biasa. Iya, luar biasa. Kak Angelin? Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak yang di rumah apa kabar? Iya, pasti semuanya luar biasa. Pasti semuanya diberkati Tuhan. Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik, sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk semuanya ajak mama papanya, ajak kakak-kakaknya, ajak adik, dan juga ajak saudara-saudaranya untuk kita bisa sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk, sebelum kita bersama-sama memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami dengan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Kami bisa menikmati setiap berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siap untuk bersekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anak pasti senang ya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Kak Mira senang gak ketika menjadi anak-anak Tuhan? Pasti senang. Iya, Kak Mira senang. Kak Angelin? Senang banget. Iya, senang ya, semuanya senang jadi anak Tuhan. Yuk, Kak Esther mengajak anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Semuanya senang menjadi anak Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Dengar dia panggil nama saya. Masih semangat? Masih tetap bangkit berdiri ya. Yuk kita memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya, kita pujikan dengan sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. 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 Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, Kak Esther mengajak semuanya untuk boleh duduk kembali. Kak Angelin, Kak Mira, yuk kita duduk sama-sama. Nah, Kak Angelin, Kak Mira, di depan Kak Esther ada 3 gulungan kertas yang sudah disiapkan. Yuk Kak Angelin sama Kak Mira boleh ambil 1. Nanti Kak Esther juga boleh ambil 1. Silakan diambil. Oke. Ambil yang mana ya? Ya. Wah, pitanya bagus. Tahu nggak ini isinya apa? Nggak tahu. Kak Angelin tahu nggak? Nggak tahu. Wah, anak-anak di rumah tahu nggak ini isinya apa? Nggak tahu, iya soalnya kita belum membukanya. Ya, yuk kita akan buka bersama-sama ya. Yuk Kak Mira, Kak Angelin, kita mau buka. Ada apa ya di balik kertas ini ya? Wah, Kak Mira dapat apa Kak? Ini orang yang lagi mencuri. Orang yang lagi mencuri. Kak Angel? Orang yang lagi memukul. Memukul temannya ya. Iya, Kak Esther mendapat gambar orang yang sedang mencontek ya. Orang yang sedang mencontek. Nah, Kak Mira, boleh nggak sih kita mencuri? Nggak boleh. Nggak boleh. Kak Angelin, boleh nggak kita memukul teman kita? Nggak boleh. Nggak boleh. Anak-anak di rumah, boleh nggak kita mencontek ketika ulangan? Nggak boleh. Iya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal ini ya. Nah, karena ini termasuk perbuatan jahat ya. Ini adalah perbuatan jahat. Nah, pasti Kak Esther yakin anak-anak di rumah tidak melakukan hal-hal ini ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, di mana di situ menceritakan tanda ketika Tuhan Yesus akan datang. Ya, kalau minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang hari Tuhan adalah rahasia Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Nah, di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 ini kita belajar tentang tanda ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini akan ada si pendurhaka. Wah, apa ya itu pendurhaka? Ada yang tahu? Siapa Kak? Gak tahu ya? Ya, jadi si pendurhaka adalah seseorang yang penuh dengan tipu daya jahat. Kalau kita menyebutnya sekarang iblis. Wah, anak-anak mau
bersama-sama dengan iblis? Enggak mau ya, enggak mau. Nah, si pendurhaka adalah seseorang yang penuh dengan tipu daya jahat. Nah, tipu daya jahat. Nah, akan ada banyak kejahatan sebelum hari kedatangan Tuhan, seperti memukul teman, mencuri, mencontek. Nah, ini adalah contoh-contoh melakukan kejahatan. Nah, sekarang juga kalau kita bisa melihat, mungkin banyak ya anak-anak Tuhan mungkin yang sudah melakukannya. Hayo, bener gak? Misal ada yang mencuri, mungkin tidak sengaja mengambil pensil temannya, tapi itu mencuri ya. Kemudian mencontek ketika ulangan ya. Mungkin Bapak Ibu guru kalian tidak melihat, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang melihat. Nah, tanda-tanda ketika Tuhan Yesus datang juga adanya mukjizat-mukjizat palsu ya, adanya mukjizat-mukjizat palsu, banyak dukun-dukun ya. Itu ketika hari kedatangan Tuhan nanti, maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Nah, bagaimana ya caranya kita ketika melihat orang melakukan kejahatan? Apa yang harus kita lakukan? Apa Kak Mira? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menasehati, kita harus menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Iya. Kak Angelin, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendoakan mereka. Iya, ketika kita melihat orang-orang banyak melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, kita harus menegurnya, kita harus mendoakannya, dan terlebih lagi untuk diri kita ya, kita harus berdoa ya, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus supaya Tuhan membuat kita terhindar dari perbuatan jahat ya. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita juga harus berbuat baik, melakukan segala perbuatan kita dengan baik. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin merenungkan firman Tuhan ya, harus membaca firman Tuhan. Kalau misalnya berdoa hanya 1 kali sehari, Kak Mira biasanya berdoa sehari berapa kali? Berapa kali ya? Berapa kali? Mungkin 4 kali Ya, ya. 4 kali. Karena tidak Sudah termasuk menghitung. doa makan? Belum. Belum. Iya, Kak Mira lebih banyak berdoa ya. Anak-anak di rumah juga harus rajin berdoa. Nah, ketika kita membaca Alkitab, apakah cuman hari Minggu saja, Kak Angel? Tidak ya, kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab bisa dibaca setiap hari. Anak-anak yang ada di rumah punya Alkitab kan? Yuk, mulai sekarang kita mau berdoa terus, rajin berdoa, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga rajin ikut persekutuan-persekutuan, baik itu mungkin persekutuan pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu, kita juga harus ikut ya, supaya apa, ini adalah cara agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat ya, perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan sebagai cermin kehidupan untuk kita bisa melangkah setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang di rumah, jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus rajin belajar Alkitab, merenungkan firman Tuhan supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus ya. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bermain games ya. Yuk, siapa yang menunggu-nunggu? Ya, kita mau bermain games bersama-sama ya. Yuk, semuanya ajak mama, papa, ajak kakak, adik, ajak saudara-saudaranya untuk kita bermain games pada pagi hari ini. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau bermain bersama-sama dan Kak Almira akan memimpin kita dalam games pada pagi hari ini. Silakan Kak Almira.
Oke, terima kasih Kak Esther. Nah, hari ini kita akan bermain bersama ya. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita melihat firman Tuhan sebagai cerminan dalam kehidupan kita. Nanti Kak Esther dan Kak Angel akan memperagakan dan memberikan contoh untuk bagaimana kita bermain. Jadi, ajak mama, papa, adik dan kakak kalian ya. Nah, permainannya kalian harus berhadapan. Jadi Kak Esther dan Kak Angel akan menunjukkan. Jadi berhadapan seperti ini. Nah, Kak Esther akan menjadi cermin. Jadi Kak Angel akan menunjukkan gerakan, lalu diikuti oleh Kak Esther. Nah, kalian juga melakukan hal yang sama ya. Oke, kita mulai ke gerakan yang pertama. Silakan Kak Angel. Nah, apakah Kak Esther melakukan gerakan yang benar? Benar ya, sudah sesuai sama yang ditunjukkan oleh Kak Angel. Coba kita gerakan kedua ya. Nah, coba dilihat apakah gerakannya sama? Wah, beda ya. Kak Angel menunjuk ke arah sini, tapi Kak Esther pegang pipi. Apakah benar? Salah. Kalau cermin harusnya melakukan yang benar ya. Kita coba satu kali lagi ya. Coba ayo Kak Angel. Nah, gerakan yang ketiga, apakah Kak Esther melakukan gerakan yang benar? Benar ya. Nah, dari games hari ini kita melihat bahwa Kak Esther itu melambangkan kita sebagai manusia. Apakah kita sudah memberikan atau menunjukkan yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, Kak Angel itu melambangkan firman Tuhan yang tertulis. Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk gerakan yang kedua, ada yang salah tadi kan? Nah, itu menunjukkan orang-orang jahat seperti yang Kak Esther tadi sudah ceritakan. Orang-orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan harus seperti gerakan yang pertama dan gerakan yang ketiga ya. Kita harus melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, semuanya luar biasa untuk games pada pagi hari ini ya. Sudah ajak mama papa, sudah ajak kakak adiknya ya untuk bermain games. Nah, games tadi seperti yang Kak Mira sampaikan, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai cermin kehidupan untuk kita bisa terhindar dari kejahatan. Wah, susah Kak Esther untuk melakukannya. Nah, jangan khawatir, anak-anak harus terus berdoa dan membaca firman Tuhan, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa. Yuk semuanya kita akan menaikkan pujian bersama Tuhan, aku bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
semua sudah memuji Tuhan dan sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Sekolah minggu kita sudah selesai pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri bersama-sama sekolah minggu kita, ada beberapa pengumuman yang akan Kak Esther sampaikan. Yang pertama, anak-anak yang di rumah tetap mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di YouTube channel Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Nah, ketika mengikuti sekolah minggu, jangan lupa absen ya. Absen nama dan juga kelas berapa ya. Anak-anak bisa di chat, bisa absen di chat itu ya. Dan juga mengingatkan anak-anak semua untuk memberikan persembahan ya. Memberikan persembahan melalui barcode yang ada ya, melalui barcode yang ada, anak-anak jangan lupa memberikan persembahan. Nah, pengumuman yang terakhir sebelum kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, anak-anak diundang dalam Paskah sekolah minggu depan tanggal 4 April 2021 jam 9 sampai dengan jam 10.30 ya. Akan ada grand prize, door prize ya. Anak-anak semua mengikuti. Ada juga gift untuk 5 orang peserta pertama yang beruntung melalui Zoom. Nanti akan di-share linknya, akan di-share untuk ID meeting dan juga passwordnya ya. Jangan lupa ya mengikuti kegiatan Paskah sekolah minggu kita pada minggu depan. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman Tuhan dan juga bermain. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, tuntun langkah hidup kami Tuhan, supaya kehidupan kami bisa menjadikan cermin dan menjadikan firman Tuhan sebagai cermin kehidupan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Berkati anak-anak Tuhan yang baik, yang setia di rumah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, anak-anak yang di rumah jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa baca firman Tuhan, selalu berdoa. Ya, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.